Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan materi tentang teori evolusi dan rekayasa reproduksi menurut keilmuan dan keislaman. Jadi saya akan menjelaskan tentang satu teori evolusi menurut keilmuan barat. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi secara harfiah dapat diartikan sebagai perubahan perlahan-lahan. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan evolusi biologi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahan dalam jangka waktu yang lama dari bentuk yang sederhana ke dalam bentuk yang lebih kompleks. Evolusi mencakup dua peristiwa, yaitu yang pertama, evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Yang kedua, evolusi organik atau biologis merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Selanjutnya, evolusi juga merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Diperlukan waktu jutaan tahun agar perubahan tersebut nampak lebih jelas. Dan teori evolusi itu sendiri adalah perpaduan antara ide atau gagasan dan fakta. Evolusi juga terbagi menjadi dua macam lagi, evolusi progresif, evolusi yang menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup. Yang kedua, evolusi regresif atau retrogresif, evolusi yang menuju pada kemungkinan menjadi punah. Selanjutnya, pengertian teori evolusi menurut para ahli. Teori Darwin adalah teori yang terkenal dalam kehidupan manusia. Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Teori Darwin beranggapan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Secara kasar, teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Pada awalnya, kesimpulan ini adalah berdasarkan penemuan tulang belulang hewan dan manusia purba, termasuk kera purba. Kera tersebut secara bertahap mengalami perbaikan biologis selama jutaan tahun sehingga menjadi manusia. Secara DNA juga dijelaskan bahwa kera mempunyai DNA yang sangat mirip dengan manusia, sehingga teori ini secara logis bisa diterima. Namun, kekuatan teori Darwin ini masih ada kecacatan, yaitu masih ada missing link dari proses evolusi manusia dan kera hingga manusia modern. Menurut Lamarck, bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Sebaliknya, bagian tubuh yang tidak pernah atau jarang digunakan lagi makin lama akan menghilang atau rudimenter. Bagian tubuh yang telah mengalami perubahan dan sudah sesuai dengan lingkungannya dikatakan bagian yang beradaptasi pada lingkungan. Bagian yang telah beradaptasi tersebut memiliki ciri atau karakter yang berbeda dengan aslinya. Bagian ini dinamakan ciri atau karakter atau sifat perolehan. Sifat perolehan tersebut akan diwariskan kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Demikianlah seterusnya sehingga suatu saat nanti muncul makhluk hidup yang maju daripada moyangnya. Teori yang dikemukakan Lamarck tersebut dikenal dengan use and disuse. Adapun faktor evolusi, faktor dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor perubahan. Faktor perubahan mencakup mutasi gen maupun mutasi kromosom menghasilkan bahan mentah untuk evolusi. Tetapi Darwin sendiri sebenarnya tidak mengenal mutasi ini. Sementara mutasi merupakan peristiwa yang sangat penting yang mendukung kebiasaan teori Darwin. Rekombinasi, perubahan yang dikenal Darwin, rekomendasi dan hasil-hasil mutasi
memperlengkap bahan mentah untuk evolusi. Yang kedua ada faktor pengarahan. Mekanisme evolusi terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik muncul akibat mutasi dan rekombinasi gen-gen dalam keturunan baru. Adapun bukti-bukti terjadi atau adanya evolusi. Evolusi merupakan salah satu teori maupun cabang dalam hasanah ilmu pengetahuan. Teori tersebut menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual atau perlahan yang membuat kita semakin sadar akan kekuasaan Allah, tentunya tertera dalam Al-Quran yang dalilnya sahih. Banyak teori evolusi yang dilampirkan oleh beberapa ahli yang digunakan dan juga dipercayai oleh sebagian umat, tanpa mengetahui teori tersebut dalam pandangan agama Islam. Contohnya teori Darwin, yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Adapun Al-Quran menerangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Dan dalam surat Al-Hijr ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min shalshalim min hama'im masnun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering dan berasal dari lumpur yang hitam dan diberi bentuk. Selanjutnya ada rekayasa reproduksi. Rekayasa reproduksi merupakan suatu usaha manusia dalam mengembangbiakan makhluk hidup baru dengan cara memanipulasi tahapan-tahapan yang berlangsung secara alami. Namun, dalam rekayasa reproduksi juga menyangkut rekayasa genetika. Pada rekayasa reproduksi tidak hanya dilakukan pada tumbuhan ataupun hewan, pada manusia pun bisa. Kemudian ada tahapan-tahapan rekayasa reproduksi. Yang pertama ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan sel yang diambil dari sebagian jaringan tumbuhan dalam media khusus. Yang kedua ada cloning atau klon, adalah proses berbanyak organisme secara vegetatif. Yang ketiga ada organisme transgenik. Organisme transgenik adalah organisme yang telah diubah urutan informasi genetik di dalam kromosomnya. Yang keempat, hibridisasi atau persilangan. Hibridisasi adalah persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul dari kedua induknya. Yang kelima, ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan sperma hewan jantan ke dalam tubuh hewan betina yang dilakukan dengan bantuan alat tertentu, yaitu alat suntik. Oleh karena itu, inseminasi buatan sering disebut dengan kawin suntik. Contohnya itu pada hewan ternak. Dan yang keenam, ada bayi tabung. Bayi tabung adalah bayi yang merupakan hasil pembuahan yang berlangsung di dalam tabung, yaitu pembuahan yang terjadi secara eksternal dan zigot yang berkembang dengan baik akan disuntikkan kembali ke dalam rahim induknya semula. Selanjutnya, ada dampak rekayasa reproduksi terhadap kesejahteraan manusia. Dampak tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu 1. Menciptakan bibit unggul, 2. Meningkatkan gizi masyarakat, 3. Melestarikan plasma nuftah, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia, dan kelima, membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan anak dengan jalan pintas atau bayi tabung. Kemudian dampak negatifnya yaitu 1. Pada perbanyakan keturunan dengan kultur jaringan yang memiliki materi genetis yang sama akan mudah terkena penyakit. 2. Merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. 3. Dikhawatirkan adanya penyalahgunaan teknologi reproduksi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Dan yang keempat, mengganggu proses alami. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan proses rekayasa reproduksi menurut Islam. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa kamu semua adalah anak-anak dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Rekayasa reproduksi merupakan usaha manusia untuk memperkembangbiakan makhluk hidup yang baru dengan cara
tanpa meninggalkan proses reproduksi atau tahap-tahap yang berlangsung dengan secara alamiah. Jadi, kesimpulan dari semua yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami yaitu pemikiran-pemikiran teori evolusi dan percobaan penelitian-penelitian rekayasa reproduksi dari para ilmuwan barat telah menimbulkan banyak kontroversi, khususnya di dunia Islam, karena sejumlah penelitian yang dilakukan bukan dengan cara yang halal dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Juga adanya teori Darwin dan teori lainnya yang mengetuhankan selain Allah dan menganggap benda atau binatang merupakan nenek moyang atau asal-usul peradaban manusia yang kita sebut dengan evolusi. Sekian dari kami, sedikit banyak yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.